Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Alamsyah Adiputra Santoso dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, dengan nomor induk mahasiswa 202101020600. Di sini saya akan membahas dan menjawab tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini ada 3 soal, yakni soal pertama. Yang pertama ini saya bagi soal pertama ini menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ini tentang lingkaran maksud saya lingkaran yang ada di sini ini berarti lingkaran yang menunjukkan bahwa ini adalah collision domain. Nah, kenapa saya mengetahui collision domain? Karena saya melihat dari ciri-cirinya dulu ya. Pertama itu ciri-ciri collision domain, yakni jika seluruh port dalam satu hub ini bisa dikatakan satu collision domain. Nah, di sini ada seluruh port ini ya. Ini portnya ada 3. Ini terdiri, ini maksud saya dalam satu hub. Nah, ini dikatakan satu collision domain. Dan ciri keduanya yakni tiap port pada satu switch. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 port ya. Terdiri dari satu collision domain. Berarti di sini karena ada 4 port dalam satu switch, bisa dikatakan ini adalah 4 collision domain. Oke, berlanjut kepada yang sisi sebelahnya. Begitupun sisi sebelahnya sama seperti sisi yang tadi. Jika satu hub ini mencakup 3 port, ini bisa dikatakan satu collision domain, dan juga jika satu switch jika satu port, maksud saya jika satu port pada satu switch. Nah, ini satu port pada satu switch. Ini satu port pada satu switch. Ini ada 4 port juga. Ini bisa dikatakan 4 collision domain. Dan ciri yang ketiga yakni tiap port pada router. Ini tiap port pada router. Ini routernya ya. Routernya ada 2 di sini. Terdiri dari satu collision domain. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan dari pertanyaan ini yang disuruh melingkari dan menjumlahkan collision domain. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pada collision domain di soal yang pertama ini ada berjumlah 11. Lanjut kepada broadcast domainnya. Nah, di sini karena tadi sudah kita bahas collision domain, sekarang kita masuk kepada broadcast domainnya ya. Tetap cara yang saya gunakan adalah mengetahui dengan cara melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari broadcast domain ini yang pertama adalah tiap port pada satu router. Tiap port pada satu router nih ya. Ini tiap port pada satu router terdiri dari satu broadcast domain. Di sini sudah saya lingkari dengan lingkaran yang berbeda warna dari yang tadi. Ya, ini lingkaran abu-abu. Terus ciri yang kedua adalah seluruh port pada satu switch. Seluruh port pada satu switch. Di sini banyak port ya yang berhubungan, yang menyambung dengan satu switch. Ini terdiri dari satu broadcast domain. Di sini sudah saya lengkari. Begitupun juga di yang di sini. Jadi bisa dikatakan broadcast domain dari soal nomor 1 ini berjumlah 3. Jadi kesimpulannya adalah soal 1 yang disuruh untuk melingkari dan menjumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut ini berjumlah masing-masing 11. Oh, maksud saya collisionnya 11 serta broadcast-nya 3. Berlanjut kepada soal yang nomor 2. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan pada jaringan tersebut. Oke, soal nomor 2 saya juga pisahkan menjadi 2 bagian. Yakni bagian pertama untuk membahas dan memilah mana yang topologi bus dan mana yang topologi star. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa router ini adalah topologi bus. Sedangkan yang kedua ini adalah
topologi star. Maksud saya yang berwarna abu-abu ini adalah topologi star. Di sini saya akan menganalisa kelebihan dan kekurangannya. Di topologi bus mempunyai kelebihan biaya implementasi itu murah dan cocok untuk jaringan yang kecil serta mudah untuk diimplementasikan. Serta kekurangannya sendiri, jika terjadi kerusakan pada sebuah kabel, maka seluruh sistem jaringan akan terganggu. Lah, topologi bus mempunyai kekurangan seperti itu. Jika ada satu kerusakannya di salah satu kabelnya, ini akan mengganggu setiap jaringannya. Kekurangannya juga yakni kecepatan transfer data dari topologi bus itu rendah. Nah, sekarang saya masuk kepada topologi star-nya. Kelebihan dari topologi star yakni mudah untuk dikembangkan, mudah untuk diimplementasikan pada jaringan, dan 3, setiap perangkat terisolasi dengan jalurnya sendiri. Serta kekurangannya yakni jika hub atau switch mengalami masalah, maka seluruh sistem jaringan akan terganggu. Karena jaringan ini, topologi ini ada di nomor 3, karena keamanan jaringan ini bergantung kepada terminal pusat. Terminal pusatnya ini bisa hub atau switch-nya. Dan yang selanjutnya yakni kekurangannya, topologi star ini biayanya lebih mahal daripada topologi bus. Masuk kepada yang nomor 3 ya. Di nomor 3, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan topologi. Yang pertama ini faktor dari biaya ya. Estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi tidak ada yang lebih atau kurang. Jadi harus diperhatikan ketika memilih topologi. Yang kedua ini kecepatan. Kecepatan pemilih ini maksud saya pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang kita inginkan. Jadi setiap topologi itu pasti mempunyai perbedaan masing-masing dan salah satu faktor yang harus kita perhatikan untuk memilih topologi yakni kecepatan. Yang ketiga nih yakni lingkungan. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi, seperti listrik, backup sistem, dan sebagainya. Selanjutnya yakni skalabilitas. Skalabilitas ini adalah menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Maksudnya, seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan, misalkan ini akan membuat suatu jaringan dalam kantor, ini harus kita perhatikan juga skalabilitasnya ya. Yang selanjutnya yakni konektivitas. Maaf. Yang selanjutnya yakni konektivitas ya. Maaf di sini agak salah. Nah, faktor yang terakhir ketika kita memilih topologi yakni konektivitasnya. Konektivitas menggambarkan cara akses pada topologi yang akan kita terapkan sebagai contoh. Misalnya, setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau thin client. Jadi ada 6 faktor. Maksud saya ada 5 faktor yang harus kita perhatikan untuk memilih topologi. Ya, sekian jawaban dari 3 pertanyaan mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.